Perkenalkan, nama saya Jumaidi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Padang tahun 2021. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Lemping Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut video pembelajaran saya. Selamat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Ketua kelas memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Besar. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, untuk hari ini Bapak mau cek dulu kehadiran siswa-siswi semua. Untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Iya. Yunita. Ya. Mana Yunita? Sakit. Ya, kita doakan semoga Yunita lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Amin. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan dari pelajaran kita kemarin. Kalau kita kemarin kan sudah membahas dari pertama itu tentang tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, kemudian faktor pendukung integrasi nasional. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sebelum kita mulai, kita itu penting nggak sih persatuan dan kesatuan bangsa? Penting. Kenapa kok penting? Karena apa? Karena bangsa biar tidak terpecah. Pernah nggak kita dengar istilah bersatu kita teguh, bersatu kita bersatu? Sebenarnya apa sih menurut kalian? Apa? Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kalau kita tidak bersatu, ya kita akan runtuh. Makanya pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa itu harus dijaga baik bagi setiap warga negara Indonesia terutama. Ya, nah, kita akan menyanyikan lagu dulu. Ini sebagai penyemangat kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Semuanya boleh berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, hari ini materinya adalah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita akan kaitkan dengan materi kemarin. Kemarin kan kita sudah membahas materi yang berkaitan dengan hari ini. Kemarin kita pelajari tentang apa kemarin? Ayo angkat tangan dulu. Kemarin ya. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Bentuknya ada apa saja kemarin? Ya, boleh. Yang pertama adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua adanya ideologi nasional yang sifatnya
tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Ya. Kemudian adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Ya, benar. Untuk hambatannya ada nggak hambatannya? Hambatannya apa? Hambatannya? Ya, boleh terlebih dahulu. Hambatannya apa kemarin? Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajuan yang bersifat heterogen. Ya. Kemudian kurangnya toleransi antar golongan. Ya. Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Ya. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Ya, itu ya. Nah, itu materi kita kemarin. Nah, hari ini kita akan mengaitkan materinya dengan pertemuan yang yaitu peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya faktor-faktor itu nanti juga berperan bagi kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Apa sih peran kita? Peran kita itu sebagai warga negara itu ternyata sudah diatur di dalam undang-undang, makanya kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti Bapak harapkan kalian tadi kan sudah berdoa, kemudian persepsi itu Bapak harapkan kalian dapat meyakini nilai-nilai yang membentuk komitmen warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud rasa syukur kalian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian melalui tayangan video ini, kemudian menyanyikan lagu juga, itu juga kalian Bapak harapkan nanti bisa tumbuh sikap peduli terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian nanti melalui tayangan video juga ini peserta didik atau kalian itu Bapak harapkan dapat menganalisis faktor-faktor integrasi nasional itu dengan baik ya. Kemudian selanjutnya melalui diskusi kelompok juga kalian Bapak harapkan dapat berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ya, itu tujuan kita hari ini. Nah, kemarin Bapak sudah kirimkan pretestnya, sudah dikerjakan belum? Sudah ya. Kemarin kan Bapak kirimkan di WA kalian di grup itu pretest terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, bagaimana peran kalian. Nah, itu sudah Bapak kirimkan. Ini sebagai awal kalian bagaimana memahami persatuan dan kesatuan bangsa sebelum Bapak jelaskan. Nah, ini selanjutnya pembelajaran inti. Nah, ini nanti silakan kalian amati video berikut, nanti ambil poin-poin pentingnya. Apa yang menjadi poin penting dari orientasi masalah yang Bapak tampilkan. Siap ya? Ya. Nanti silakan dicatat apa poin-poin pentingnya. Nanti Bapak tanya ya. Ini yang Bapak tampilkan ini sejumlah masalah ancaman keutuhan bangsa Indonesia. Sejumlah masalah mengancam bangsa. Konflik horizontal, ratusan melaporkan tindak pidana politik dan ketegangan sosial akibat perbedaan ini. 12,9% responden menjawab media sosial tidak mempengaruhi ikatan sosial masyarakat. Tidak mengganggu stabilitas politik. Akhirnya turun tangan dan menggelar rapat terbatas. Nah itu ya, itu tadi sebagai orientasi masalah terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Nanti kita kaitkan dengan pemecahan masalah di akhir diskusi. Kalian nanti kan diskusi, nanti masih berkaitan dengan video ini. Tadi poin-poin pentingnya apa sih yang bisa kalian ambil dari poin penting video yang kalian amati tadi? Apa kira-kira? Ya, boleh. Pengaruh media sosial yang membuat perpecahan. Pengaruh media sosial yang membuat perpecahan. Yang ada yang lain? Gede? Pemerintah harus bijak dalam mengelola berita atau isu yang ada di media sosial. Pemerintah harus bijak mengelola isu-isu yang berkembang di media sosial. Ada yang lain? Silakan, boleh.
masih adanya konflik yang memecah belahkan bangsa. Masih adanya konflik yang memecah belah bangsa. Nah, jadi itu adalah permasalahan kita bersama. Jadi di Indonesia itu ternyata masih adanya konflik, kemudian masih adanya ketegangan sosial yang diakibatkan isu sara, politik, kemudian hal-hal yang sifatnya mengganggu kesatuan negara kita. Ya. Nah, di situ terkadang kita harus memiliki kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan ini. Makanya di Indonesia itu terkait dengan hal-hal yang demikian, itu perlunya adanya kesadaran bagi kita semua. Perlunya ada kesadaran bagi kita semua untuk menghindari hal-hal yang sifatnya pemecah belah tadi, misalkan konflik, isu sara, politik yang sifatnya mengadu domba, kemudian berita-berita hoax. Nah, itu perlu kesadaran bagi kita semua agar kita semua dapat meminimalisir terjadinya perpecahan bangsa. Nah, di sini peran kita sebagai warga negara. Peran kita sebagai warga negara itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada perlunya kesadaran bagi kita, karena saat ini kesadaran kita di Indonesia itu masih perlu dibenahi. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu apa? Kenapa kesadaran? Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak, patut dalam berkata dan berperilaku. Ya, kesadaran adalah sikap mawas diri warga negara untuk bersikap baik atau tidak, kemudian buruk atau jelek, patut atau tidak patut dalam kita berwarga negara. Makanya kita perlu adanya bela negara, ya. Kemudian kita sebagai warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini sudah diatur. Nah, ini undang-undang kita itu sudah mengatur. Makanya kita sebagai warga negara harus mengatakan benar, karena kita itu sudah dilindungi oleh hukum atau undang-undang. Pembelaan negara itu secara jelas diatur dan sama dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ini ya. Kemudian butuhnya kesadaran tadi untuk bela negara, karena negara kita itu masih banyak ancaman-ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam. Ancaman dari luar maupun dari dalam. Ya, banyak ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Contohnya apa? Nah, ini ancaman yang kita hadapi terkait dengan persatuan. Contohnya apa saja? Ayo. Dari luar negeri itu apa? Agresi, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ada yang mau ditanyakan tentang ini, ancaman ini? Silakan. Yang belum diketahui, boleh. Gerakan separatis itu Gerakan separatis. Gerakan separatis itu gerakan kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya, misalkan kita kan pernah adanya gerakan Aceh Merdeka. Itu kan kelompok yang memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Ada yang lain lagi, RNS atau Republik Maluku Selatan. Itu disebut sebagai gerakan-gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang lain lagi? Enggak ada? Spionase atau enggak? Spionase. Mata-matai. Kalau di dalam negara apa? Spionase itu memata-matai kekuatan negara lain. Misalkan militernya dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Kemudian selain ancaman itu ada
tantangan, kemudian hambatan maupun gangguan. Nah, inilah yang dihadapi bangsa negara kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya peran kita itu adanya landasan-landasan hukum dalam membela negara. Di evaluasi terakhir itu ada materi-materi ini. Nanti dikerjakan ya. Selanjutnya, nah ini inti kita dari permasalahan-permasalahan tadi. Masih adanya konflik, kemudian kesenjangan, kemudian isu sara dan lain sebagainya tadi. Tugas kita itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, kita sekarang belajar pendidikan kewarganegaraan itu ini sebagai upaya bela negara kita. Peran kita dalam melakukan bela negara. Yang kedua ini pelatihan dasar kewarganegaraan. Contohnya apa? Kemudian pasukan pengibar bendera, palang merah, ini ada yang ikut OSIS? Ada siapa? Gede? Ada yang ikut PMR? Ada yang ikut Paskibra? Ada yang ikut Paskibra? Banyak. Ada yang ikut Pramuka? Ada. Siapa? Ayo. Ya, Pramuka. Berarti semuanya sudah memiliki peran dalam bela negara. Kita itu peran kita sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tadi. Kemudian yang ketiga ini ada pengabdian TNI Polri. Itu sebagai garda terdepan dalam bela negara. Makanya TNI sekarang itu tugasnya sebagai pertahanan, Polri itu sebagai Kamtibmas atau keamanan ketertiban masyarakat. Yang terakhir ini pengabdian sesuai keahlian dan profesi. Ya, semua dari kita itu memiliki peran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam hal bela negara. Karena kita semuanya punya profesi kan? Punya profesi? Punya cita-cita? Semua cita-cita kita itu adalah bentuk pengabdian kita kepada negara Republik Indonesia. Ada pertanyaan dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, boleh ditanyakan. Kita yang mau tanya? Ya, silakan. Tentang gangguan dalam negara. Contoh gangguan negara itu apa? Contoh gangguan dalam negara. Nah, siapa yang mau jawab dulu? Silakan. Gangguan dalam negara itu apa saja contohnya? Dipengaruhi oleh orang lain atau bangsa lain. Ya, tingkat pendidikan yang rendah. Ada yang lain lagi? Boleh? Rendahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa menyebabkan mudahnya ideologi baru untuk berkembang. Ya, itu ya. Lisa, boleh? Masuknya kebudayaan asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa. Ya, itu ya. Itu gangguan dalam negara. Jadi banyak sebenarnya gangguan dalam negara itu. Tadi sudah dijelaskan. Misalkan karena kita adanya pendidikan yang rendah, itu juga mengganggu. Makanya kita sebagai warga negara harus memiliki pendidikan tinggi. Bapak harapkan kalian nanti setelah lulus ini jangan berhenti. Kejar mimpimu setinggi langit, ya. Nggak ada yang lain lagi, kita lanjutkan ke diskusi ya. Nah, ini nanti kalian diskusikan dari permasalahan yang Bapak tampilkan ini. Mengapa kok perlu adanya instrumen hukum yang melandasi kesadaran warga negara? Tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang kesadaran warga negara. Kemudian yang kedua, bagaimana keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara. Nah, tadi kan banyak, cukup satu saja, masing-masing kelompok menjelaskan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana hambatan dan tantangan dalam membangkitkan kesadaran warga negara. Perlu kita pecahkan agar permasalahan kesadaran warga negara ini tidak berlarut-larut. Makanya kita pecahkan hari ini ya. Ada pertanyaan dari yang didiskusikan, boleh ditanyakan dulu. Sudah, silakan diskusikan ya.
diskusikan tentang itu. Silakan ditulis LKPD-nya ya. Di sini kan ada LKPD-nya. Silakan nanti dituliskan di LKPD ini. Di LKPD itu silakan dituliskan dari permasalahan-permasalahan yang Bapak tampilkan di slide ini. Ya, sudah paham? Dikerjakan, didiskusikan. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengapa perlu adanya instrumen hukum yang melandasi kesadaran warga negara untuk bela negara sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan. Menurut kelompok kami, karena instrumen hukum tersebut memberikan pertunjukan kesadaran warga negara kepada setiap pelaksanaan bela negara. Setiap tindakan tentu saja membutuhkan tindakan atau aturan dasar. Jika bela negara dilaksanakan hanya dengan kesadaran tanpa laksana, suatu ketidakmungkinan untuk mencapai tujuan yaitu melindungi negara, karena tentu saja masyarakat tidak akan mengerti dan mengetahui apa saja hak dan kewajibannya untuk melaksanakan bela negara tersebut. Yang kedua, bagaimana keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bersama-sama membangun negara semakin lebih baik. Ya, itu ya. Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Kita beri hapus dulu. Kalau ada pertanyaan dari presentasi kelompok 1 tadi, silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Ya, boleh. Kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, tolong berikan contoh hambatan negara. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Contoh hambatan negara. Yang pertama, keanekaragaman budaya di Indonesia dapat mengakibatkan konflik karena perbedaan pola pemikiran. Yang kedua, wilayah negara Indonesia yang terlalu luas dan terpisah oleh lautan. Ya, itu ya contoh hambatannya. Ada yang lain? Boleh menambah, silakan. Masih besarnya ketimpangan dan kesenjangan dalam hal perekonomian maupun sosial. Adanya paham etnosentrisme dari beberapa suku bangsa. Ada yang lain lagi? Mau tanya? Cukup? Cukup ya. Dihapus dulu untuk kelompok 1. Untuk presentasinya. Itulah presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung ke kelompok
3 dulu boleh biar. Baiklah, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kami kelompok 3. Yang pertama, mengapa perlu adanya instrumen hukum yang melandasi kesadaran warga negara untuk bela negara sebagai wujud menjaga persatuan. Hambatan yang ada yaitu kurang pedulinya warga negara untuk secara pribadi maupun bersama-sama membangkitkan kesadaran warga negara. Selain itu, masyarakat terbuka pada pemikiran lurus secara penuh bagian dari kewajibannya. Tantangan yaitu dengan menegakkan diri dari pemerintah ke masyarakat serta bersama-sama membangun kesadaran bersama agar negara Indonesia semakin lebih baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, bagaimana membangkitkan kesadaran warga negara menurut kalian? Mengadakan kegiatan dalam pelestarian budaya nasional. Yang kedua, mengenang dan meneladani perjuangan para pahlawan terdahulu. Sekian presentasinya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk presentasinya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagaimana keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dan jelaskan satu upayanya yang akan dibacakan oleh Haji Yusuf. Silakan Haji Yusuf. Sebagai usaha bela negara dengan pendekatan militer. Ya itu ya. Nah itu penjelasan dari kelompok 2. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, tolong berikan contoh tantangan dalam negara. Baik, Tantangan dalam negara. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contohnya yaitu 1. Pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil, memberantas tindakan korupsi, solusi, dan nepotisme. Itu ya. Nah itu tantangannya. Ada yang lain nambahin? Ya silakan nomor 1. Mengurangi kesenjangan ekonomi penduduk, mengurangi kriminalitas dalam masyarakat. Ya. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya pembelajaran kita. Tadi udah masing-masing presentasi. Bapak anggap semuanya presentasinya baik sekali, jawabannya sudah tepat. Nah, untuk berkaitan dengan peran serta kita sebagai warga negara untuk bela negara, itu adalah kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Sebelum Bapak simpulkan, jika kalian mau menyimpulkan terlebih dahulu, silakan Bapak beri kesempatan untuk memberi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Putri. Silakan, Putri. Indonesia masih adanya beberapa permasalahan berkaitan dengan konflik, ancaman dari luar negeri dan dalam negeri. Ya itu salah satu. Di Indonesia itu masih adanya permasalahan terkait konflik, baik konflik itu berasal dari dalam negeri, masih ada. Ada yang lain lagi, kelompok lain? Silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu perlu adanya instrumen atas peraturan kesadaran warga negara dan bela negara guna melindungi secara hukum. Ya, yang kedua, kita sebagai warga negara itu harus mempunyai instrumen atau undang-undang yang mengatur dan melindungi kita dalam upaya kita pembelaan negara. Supaya kita membutuhkan instrumen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Instrumennya apa? Instrumen itu adalah peraturan perundang-undangan agar kita terlindungi baik dalam tindakan kita membela negara maupun membela tanah air Republik Indonesia. Nah, itulah kesimpulan kita pada kelompok itu. Ini kita akan evaluasi terlebih dahulu ya. Evaluasinya silakan dibuka masing-masing HP-nya. Bapak kirimkan evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait peran serta kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah,
Sudah selesai semuanya? Semoga semuanya mendapat nilai yang terbaik untuk pembelajaran. Semoga semuanya sudah bisa. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan karena ini sudah di bab 2 pertemuan terakhir. Untuk minggu depan kita masuk di bab 3 ya. Nah, silakan nanti siswa-siswi semuanya pelajari di rumah. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari yang dipelajari boleh WA Bapak ya. Ya. Nah, untuk hari ini cukup pembelajarannya. Terima kasih semuanya. Nah, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih semuanya. Bapak Giri, wassalamualaikum.